Kita tahu Australia sudah masuk lama menjadi anggota AFF, tetapi Australia nggak pernah ikut Asian Cup. Menurut kalian apa nih alasan dari Australia nggak mau ikut pertandingan Asian Cup ini? Apakah Australia menganggap mereka sudah superior, jadi akan mudah kalau misalkan ikut Asian Cup ini mereka akan mudah menjadi juara? Apakah itu alasannya? Menurut saya nggak. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Sintayong berharap kepada supporter timnas Indonesia agar tidak berekspektasi tinggi terhadap kiprah timnas Indonesia di Asian Cup 2024 nanti. Ya, hal itu diungkapkan Sintayong karena timnas Indonesia menurunkan skuad mudanya, skuad U22. Sedangkan tim-tim lain, tim-tim lawan Indonesia ya akan menurunkan skuad senior mereka, skuad utama mereka seperti Filipina, Vietnam, Malaysia ya, Thailand. Mereka tetap menurunkan skuad senior mereka. Ya, kita tahu Malaysia banyak diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi dan keturunan. Bahkan pemain-pemain senior yang sudah di atas 30 tahun juga masih mereka panggil ya. Memang Malaysia tidak menurunkan skuad terbaiknya karena pemain-pemain JDT tidak diizinkan oleh klubnya, tetapi Malaysia menurunkan skuad terbaik yang bisa mereka panggil. Minus JDT ya, karena JDT tidak mengizinkan. Tetapi selain itu mereka tarik semua pemain-pemain terbaik mereka. Ya, Filipina sama, mereka memanggil pemain-pemain abroad mereka yang ada di Eropa ya, pemain-pemain naturalisasi mereka yang ada di Indonesia juga mereka panggil. Ya, ini kekuatan utama Filipina. Kecuali Neil Etheridge ya, yang ada di Liga Thailand dia nggak dipanggil karena sedang sibuk dengan timnya. Tetapi Kevin Mendoza mereka panggil. Ya, terus Vietnam apalagi mereka menurunkan juga striker naturalisasi barunya ya, asal Brasil mereka turunkan. Nah, lawan-lawan timnas Indonesia adalah timnas senior, timnas terbaik negara-negara mereka dibanding dengan Indonesia yang menurunkan skuad U22. Jadi ekspektasi kita harus diturunkan memang. Benar apa yang dikatakan Sintayong, kita harus menurunkan ekspektasi kita. Kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi. Jangan sampai kalau timnas Indonesia kalah, kita menyalahkan pelatih. Oh, Sintayong nggak bisa kerja. Buktinya melatih pemain-pemain lokal nggak bisa mengalahkan misalkan Filipina atau Vietnam gitu ya. Atau tidak bisa menjadi juara AFF. Selama ini pemain-pemainnya yang bagus, bukan pelatihnya. Nah, itulah yang tidak diinginkan ya. Udahlah, memang ASEAN Cup 2024 ini sudah jauh-jauh hari dikatakan oleh Erick Thohir tidak menjadi prioritas timnas Indonesia. Ya, ASEAN Cup ini hanya menjadi trial, uji coba untuk timnas Indonesia. Dan bagusnya sekarang diturunkan U22 untuk mencari bintang-bintang baru ya sebenarnya. Kita berharap ada bintang-bintang baru yang muncul ya. Seperti dulu di zamannya ada Boaz Salosa. Itu apabila kita mendapatkan itu nanti, ya kita sangat beruntung. Ya mudah-mudahan nanti muncul ya bintang-bintang baru itu. Siapa tahu ada di diri dari Hoki Caraka atau ada di diri dari Ronaldo Kuate. Kita kan nggak tahu. Karena mereka harus mempunyai kesempatan bermain di level timnas ya. Karena selama ini Hoki Caraka ada di bawah bayang-bayang dari Rafael Struijk. Ronaldo juga jarang dipanggil timnas lagi ya. Nah ini yang kita butuhkan. Ya, kita tahu Australia sudah masuk lama menjadi anggota AFF, tetapi Australia nggak pernah ikut Asian Cup. Menurut kalian apa nih alasan dari Australia nggak mau ikut pertandingan Asian Cup ini? Apakah Australia menganggap mereka sudah superior, jadi akan mudah kalau misalkan ikut Asian Cup ini mereka akan mudah menjadi juara? Apakah itu alasannya? Menurut saya enggak.
Menurut saya, alasan Australia tidak mau ikut ASEAN Cup ini karena Australia yakin tidak akan bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk ikut turnamen ASEAN Cup ini. Ya, karena ASEAN Cup ini tidak ada di kalender FIFA, jadi Australia tidak akan bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya. Karena kebanyakan pemain-pemain timnas Australia itu bermain di Liga Eropa. Walaupun itu di Liga kelas 2 ya, tetapi bermain di sana kebanyakan. Hampir 90% pemain-pemain Australia ada di sana. Ya. Kalau mereka tidak bisa dipanggil, Australia menggunakan pemain lokal mereka akan takut kalah dengan tim-tim ASEAN yang peringkatnya jauh di bawah Australia. Ya, Australia peringkat 24 dunia. Andai kan kalah sama Thailand yang 97, tentu mereka akan malu. Dan itu akan mempengaruhi mental mereka juga. Makanya Australia tidak pernah ikut di ASEAN Cup. Coba kalau ASEAN Cup ini ada di dalam agenda FIFA, pasti Australia ikut. Ya, karena apabila Australia hanya memakai pemain-pemain lokal mereka yang ada di kompetisi mereka, saya yakin kekuatannya akan jauh menurun dibanding apabila mereka menggunakan pemain-pemain mereka yang bermain di kompetisi Eropa. Akan jauh menurun dan bisa jadi kalah melawan Thailand atau melawan Vietnam atau melawan Indonesia. Bisa jadi kalah. Jadi Australia tidak akan pernah mau ikut di ASEAN Cup ini sampai kapanpun. Kecuali ASEAN Cup ini ada di dalam agenda resmi FIFA, Australia saya yakin ikut. Tetapi sepanjang ASEAN Cup ini tidak ada di agenda resmi FIFA, saya yakin 100% Australia tidak akan pernah ikut turnamen ini. Ya. Itu pandangan saya, dan saya juga berharap, saya setuju dengan Coach Sintayong. Kita ya sebagai supporter jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap penampilan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini. Ya, apabila kita nanti berprestasi di ASEAN Cup ini, ya itu kita harapkan. Kita harus tetap mendukung apabila timnas Indonesia nanti juga tidak berprestasi di ASEAN Cup ini. Karena lawannya memang tim-tim senior dan tim-tim inti dari negara rival kita ya. Bukan seperti kita menurunkan U22. Ada juga yang menyebut sudah ada kompetisinya U23, U20, U19 gitu, U17, kenapa menurunkan U22? Nah, inilah yang tidak mengerti ya strategi dari PSSI. Kan dari awal sudah dikatakan ASEAN Cup ini tidak menjadi prioritas timnas Indonesia. Ya, bahkan kita kalau mau menampilkan pemain-pemain senior kita ya, pemain-pemain terbaik kita juga akan kesulitan memanggil mereka dan banyak yang akan ditolak oleh klubnya masing-masing. Dan satu lagi resikonya, nanti timnas Indonesia kan akan berlaga di bulan Maret. Apabila terjadi cedera ya, kita tahu pemain-pemain Asia Tenggara ya, khususnya Vietnam itu sangat-sangat agresif dan gampang sekali mencederai lawan-lawannya ya. Untung aja nanti ada VAR, jadi mungkin mereka akan sedikit mengerem, tetapi tetap aja resiko sekali menurunkan pemain-pemain kita di AFF kali ini, karena ini nanti berakhir di bulan Januari dan sebentar lagi di bulan Maret Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia dan kita menjamu Bahrain. Nah, itu aja. Mari tetap kita dukung ya timnas Indonesia. Mari kita doakan timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia memunculkan pemain-pemain baru ya, bintang-bintang baru yang nanti akan menjadi pelapis ya atau pengganti dari pemain-pemain kita, pemain-pemain utama kita yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Ya, mudah-mudahan Indonesia jaya.